Ya, shalom sahabat-sahabatku. Ini ada pertanyaan seperti ini. Benarkah semua agama itu sama dan menuju ke Allah yang sama? Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Kita lihat terlebih dahulu dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di sana apa? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, di zaman pluralisme dan toleransi yang semakin luas, sering kita mendengar ungkapan seperti semua agama itu sama, atau mungkin semua agama mengajarkan kebaikan dan membawa manusia kepada Tuhan yang sama. Nah, pernyataan seperti ini terdengar memang indah dan damai ya, namun apakah benar secara rohani dan teologis? Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjawab itu berdasarkan emosi atau tradisi, melainkan harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari hari ini kita coba telusuri 3 kebenaran penting yang menunjukkan bahwa tidak semua agama itu sama, dan hanya Kristus yang adalah satu-satunya jalan kepada Allah yang sejati. Apa saja? Yang pertama, Yesus Kristus itu membuat klaim yang unik dan eksklusif. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah berkata, "Aku salah satu jalan," tetapi dia berkata, "Akulah jalan." Dan klaim ini bersifat eksklusif. Hanya melalui Kristus seseorang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada pendiri agama lain yang berani berkata bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tokoh-tokoh agama lain tidak pernah mengklaim hal seperti itu. Apologet Kristen Ravi Zacharias berkata, kebenaran secara eksklusif oleh karena hakikatnya. Jika ada satu kebenaran yang benar, maka yang lainnya tidak bisa semuanya benar. Saudara-saudara, jika klaim Yesus benar, maka konsekuensinya besar. Hanya dia satu-satunya jalan. Maka kita harus lihat apa yang membedakan kekristenan dari agama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekristenan bukan agama manusia mencari Allah, tetapi Allah mencari manusia. Saudara-saudara, semua agama mengajarkan bagaimana manusia itu harus berusaha mendekati Allah melalui hukum, moral, atau ritual. Tetapi kekristenan mengajarkan sesuatu yang radikal, di mana Allah sendiri yang datang mencari manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, Injil adalah tentang Allah yang penuh kasih, yang tidak tinggal diam melihat manusia binasa, tetapi turun ke dunia menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, inilah perbedaan mendasar antara kekristenan dan semua sistem kepercayaan yang lain. Lalu, apa yang membuktikan bahwa Yesus memang jalan satu-satunya? Mari kita lihat hal terakhir, yaitu kebangkitan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bukti paling kuat keilahiannya. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya mati bagi dosa, tetapi juga bangkit mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, "Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Saudara-saudara, tidak ada tokoh agama lain yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Kubur Yesus kosong. Ini bukan hanya klaim iman, tetapi juga fakta sejarah yang disaksikan oleh ratusan orang. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kisah 4 ayat 12. Nah, lalu bagaimana kita harus hidup dan bersaksi di tengah dunia yang plural ini? Ya, sebagai penutup dan aplikasi. Saudara-saudara, tidak semua jalan itu menuju ke Allah. Yesus bukan salah satu jalan, tetapi dia satu-satunya jalan. Maka, pertama, jangan goyah oleh tekanan dunia yang ingin menyamakan semua agama. Berdirilah teguh dalam kebenaran firman. Kedua, bersaksi dengan kasih, bukan dengan kebencian. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih akan ditolak, tetapi kasih tanpa kebenaran itu bukan Injil. Yang ketiga, hidupkan Injil dalam tindakanmu. Supaya apa? Supaya orang lain itu melihat Kristus melalui hidupmu. Nah, saudara-saudara, dalam dunia yang ingin menghapus perbedaan antara kebenaran dan kesesatan, mari kita menjadi terang dengan menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya
jalan kepada Allah. Bukan karena kita sombong, tetapi karena Dia sendiri, karena Yesus sendiri yang berkata demikian. Amin. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.